Halo semuanya, balik lagi di channel Caca1704. Oke, di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang menurutku berhubungan dengan pulau yang tempat aku tinggal, yaitu Pulau Bali. Nah, di video kali ini aku akan membahas apa saja kebudayaan yang ada di Bali, baik itu dari hari-hari spesial yang ada di Bali, ya tentunya agama Hindu, dan ataupun tempat-tempat wisata lainnya. Jadi berhubung aku orang Bali juga dan aku agama Hindu juga, ya lumayanlah tahu apa saja yang ada di Bali ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang Hari Raya Saraswati. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, Hari Raya Saraswati ini sudah dekat, yaitu di hari Sabtu ini, minggu ini. Nah, karena itulah aku akan membuat video tentang Hari Saraswati ini. Walaupun aku tahu sebenarnya kalian semua mungkin rata-rata udah tahu apa itu Hari Raya Saraswati, apa saja kegiatannya, maknanya gimana, ataupun yang lainnya. Nah, di sini aku ingin berbagi juga kepada kalian, mungkin lebih mendalam. Di sini juga aku melihatnya atau mencari tentang makna-makna dari Hari Raya Saraswati ini dari Google juga. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama, oke? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, jadi Hari Raya Saraswati adalah perayaan hari diturunkannya ilmu pengetahuan atau widya. Nah, itu widya merupakan bahasa yang sering atau bahasa yang dimiliki oleh agama Hindu itu sendiri, dan Tuhan Yang Maha Esa melalui sinar sucinya yang sering disebut dengan Dewi Saraswati. Jadi pada Hari Raya Saraswati ini yang dipuja yaitu merupakan Dewi Saraswati yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Pada hari ini adalah waktu yang sangat baik dan tepat untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dianugerahkan widya atau ilmu pengetahuan dan kecerdasan, sehingga kita akan terbebas dari awidya atau kebodohan dan menuju ke pencerahan atau kebahagiaan abadi. Jadi di mana Hari Raya Saraswati ini diyakini bahwa pada hari itu merupakan turunnya ilmu pengetahuan. Jadi itu kepercayaan orang-orang yang beragama Hindu. Di Bali sendiri, perayaan Saraswati sering disebut dengan piodalan buku, lontar, dan sastra agama yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi di Bali ini mungkin rata-rata semua orang merayakan Hari Raya Saraswati ini dengan mengaturkan sesajen ya kepada buku ataupun lontar yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Bali. Nah, itu kepercayaan orang Bali. Ada juga yang menyebutnya sebagai hari untuk melakukan puja Saraswati. Nah, biasanya Hari Raya Saraswati ini mendapat perhatian istimewa bagi umat Hindu yang ada di Bali, apalagi bagi masyarakat kalangan anak-anak muda nih, terutama atau yang mahasiswa SMA, SMP, SD, maupun mahasiswa yang udah kuliah. Nah, para mahasiswa ini merayakannya dengan mempersembahkan banten atau sesajen kepada Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Aji Saraswati. Setelah itu akan dilanjutkan dengan persembahyangan di pura, pemerajan di tempat atau di rumah masing-masing, dan tempat-tempat suci lainnya yang biasa diyakini merupakan tempat bersemayamnya Sang Hyang Aji Saraswati. Kalau di rumah, biasanya persembahyangan akan dilakukan di depan buku, lontar, dan sumber pustaka yang sudah ditumpuk sedemikian rupa yang menyerupai candi atau gunung, dan itu akan diberikan banten atau sesajen bagi orang-orang yang merayakan Hari Raya Saraswati itu. Sumber-sumber pustaka yang ditulis dengan aksara ini kemudian dibuatkan banten, diupacarai, dan yang menariknya atau beda dengan Hari Raya Suci Hindu lainnya, yaitu banten yang dipersembahkan saat Saraswati ini adalah banten khusus yang disamakan banten Saraswati dengan nama hari sucinya. Jadi banten pada Hari Raya Saraswati ini memiliki
keistimewaan sendiri bagi umat Hindu lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kapan sih sebenarnya Hari Raya Saraswati ini diadakan, atau kapan tepatnya Hari Raya Saraswati ini ada? Yaitu pada hari Sabtu, atau di Bali sering disebut dengan Hari Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Jadi pada saat itulah Hari Raya Saraswati ini diadakan. Hari Raya Saraswati ini jatuh biasanya setiap 210 hari sekali. Jadi setiap 210 hari sekali pasti akan datang Hari Raya Saraswati itu. Nah, kekuatan Hyang Widi dalam manifestasinya menurunkan ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan seorang dewi. Dewi Saraswati merupakan dewi ilmu pengetahuan suci. Karena itu, bagi para arif bijaksana, pelajar, dan kaum cendekiawan, Saraswati ini merupakan hari yang sangat penting untuk memuja kebesaran Hyang Widi atas segala ilmu pengetahuan suci yang telah dianugerahkan kepada kita atau semua orang yang ada di Bali. Itulah keyakinan yang dipegang oleh umat Hindu yang ada di Bali. Nah, apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari Hari Raya Saraswati ini? Yaitu kita harus bersyukur kepada ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahannya telah menganugerahkan widya atau ilmu pengetahuan dan kecerdasan kepada kita semua. Selain itu, dengan widya kita harus terbebas dari awidya atau kebodohan itu dan menuju ke pencerahan, kebenaran sejati, dan kebahagiaan abadi. Mungkin selama ini secara spiritual kita masih tertidur lelap dan diselimuti oleh sang maya atau ketidakbenaran dan awidyam atau kebodohan. Dengan widya ini, mari kita berusaha untuk melek atau eling atau bangun dari tidur kita. Hilangkan semua maya, sadarilah bahwa kita ini adalah Atma yang pada akhirnya akan mencapai nirwana. Selain itu, jika kita lihat dari penggambaran dari Dewi Saraswati itu, Dewi Saraswati digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan kulit halus dan bersih, merupakan perlambangan bahwa ilmu pengetahuan akan memberikan keindahan dalam diri. Ia tampak berpakaian dengan dominasi warna putih, terkesan sopan, menunjukkan bahwa pengetahuan suci akan membawa para pelajar pada kesahajaan. Saraswati dapat digambarkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai, dan juga terdapat angsa yang merupakan wahana atau kendaraan suci darinya, yang mana semua itu merupakan simbol dari kebenaran sejati. Selain itu, dalam penggambaran sering juga terlukis burung merak. Nah, selain burung angsa tadi, Dewi Saraswati kerap juga digambarkan mengendarai burung merak. Dewi Saraswati digambarkan memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu pikiran. Yang kedua intelektual. Yang ketiga waspada atau mawas diri, atau yang di agama Hindu khususnya orang Bali menyebutnya mulat sarira. Dan yang keempat yaitu ego. Ego dari kita masing-masing manusia yang ada di bumi ini. Di masing-masing lengan menggenggam 4 benda yang berbeda. Nah, ini yang penting bagi kita semua. Apa saja itu? Yang pertama yaitu lontar atau buku yang dipegang oleh Dewi Saraswati. Mungkin bagi kalian pasti sudah mengetahui apa itu lontar. Nah, lontar ini merupakan kitab suci Weda yang juga sering kita anggap, atau orang-orang Bali khususnya umat Hindu mendefinisikan dari lontar yang dipegang oleh Dewi Saraswati ini melambangkan pengetahuan universal, abadi, dan ilmu sejati, yang artinya bahwa lontar ini menggambarkan ilmu itu bersifat universal atau menyeluruh, abadi, bahwa kita akan
terus-menerus mempelajari ilmu yang baru dan ilmu sejati. Benda yang kedua yaitu genitri atau tasbih atau rosario. Genitri ini melambangkan kekuatan meditasi dan pengetahuan spiritual. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, spirit dari diri kita sendiri harus kita bangkitkan dengan cara kita belajar ilmu-ilmu baru maupun meditasi menurut kepercayaan kita masing-masing. Jadi genitri ini melambangkan bahwa pengetahuan spiritual itu sangatlah penting. Benda ketiga yaitu wina atau kecapi. Alat musik ini melambangkan bahwa kesempurnaan seni dan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, wina itu atau kecapi itu yang sering dimainkan sebagai alat musik yang jelas mengeluarkan suara yang sangat merdu. Nah, dari sana kita dapat melihat bahwa kesempurnaan seni itu dapat kita gambarkan sebagai wina atau kecapi itu. Jadi seperti itu. Dan benda yang terakhir atau benda yang keempat yaitu damaru atau kendang kencil. Dan selanjutnya dari kendaraan Dewi Saraswati ini pun memiliki artis tersendiri yaitu angsa, merupakan semacam simbol yang sangat populer yang berkaitan erat dengan Saraswati. Jadi memang angsa ini atau hewan angsa ini, jika umat Bali atau umat Hindu sering mengaitkan hewan angsa ini dengan Dewi Saraswati, yaitu sebagai wahana dari Dewi Saraswati itu sendiri. Nah, angsa juga melambangkan penguasaan atas wiweka atau daya nalar dan wiragya yang sempurna, memiliki kemampuan memilah susu di antara lumpur, yang artinya kita dapat memilah sesuatu yang baik dari hal-hal yang kotor yang sering kita dapatkan. Memilah antara yang baik dan yang buruk. Angsa berenang di air tanpa membasahi bulunya, yang memiliki makna filosofi bahwa seseorang yang bijaksana dalam menjalani hidupnya layaknya orang biasa tanpa terbawa arus keduniawian. Jadi kita hidup sebagai manusia di bumi ini harus bijaksana dalam mengambil tindakan, dalam berbicara, berpikir maupun yang lainnya. Dan kita diharapkan tidak terlalu tergerus dalam keduniawian. Jadi itulah makna yang mungkin saya dapatkan dari materi kali ini. Jadi mungkin bagi kalian semua ini merupakan pandangan dari diri kalian sendiri, apa hikmah di balik Hari Raya Saraswati ini. Karena aku yakin pendapat semua orang beda-beda, baik itu dari segi baiknya atau buruknya. Mungkin kalian mempunyai pendapat sendiri. Menurut dari pengalamanku sendiri, di mana pada saat Hari Raya Saraswati itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para siswa semuanya yang ada di Bali. Aku yakin karena pada saat hari itu kita dapat bersembahyang bersama-sama di sekolah maupun di universitas. Dan setelah itu ada satu kejadian yang sangat menarik, yaitu kita akan berebut mengambil tirta atau air suci pada saat Hari Raya Saraswati itu. Aku yakin semua pasti pernah melakukan itu, dimana semuanya dorong-dorongan demi mendapatkan tirta tersebut. Nah, apa sebenarnya tirta tersebut? Tirta tersebut nantinya akan digunakan pada saat melakukan upacara di atas buku atau lontar yang telah ditumpuk tadi, seperti gunung atau candi tersebut. Nah, setelah itu tirta itu akan kita minum, yang dimana masyarakat Bali biasanya menyebutnya diketesin. Nah, jadi seperti itu. Dan aku yakin kalian semua pasti pernah mengalami yang namanya berebut tirta di sekolah maupun universitas. Oh ya, dan ada kejadian lagi satu, yaitu yang diyakini oleh masyarakat Hindu di Bali, yaitu pada saat Hari Raya Saraswati ini kita tidak boleh membaca tulisan, baik itu tulisan plang ataupun yang lainnya. Kita sama sekali tidak boleh membaca buku,
membaca di handphone, laptop ataupun yang lainnya, merek ataupun tulisan-tulisan yang ada di jalan, kita sama sekali tidak boleh membacanya. Jadi itulah yang diyakini oleh semua orang umat Hindu yang ada di Bali. Dan pada saat kecil pasti kita pernah melanggar keyakinan tersebut, dan aku yakin kalian semua pasti pernah melanggar keyakinan tersebut. Itu merupakan keyakinan yang sangat unik menurutku, karena pada saat hari itu kita tidak boleh membaca sama sekali, sedangkan pasti kita mau tidak mau harus membaca sesuatu, baik itu bumbu makanan namanya ataupun merek handphone, pasti dengan tidak sengaja kita pasti membacanya. Jadi itu dimana momen-momen yang seru menurutku bersama teman-teman yang lainnya. Baik, itulah di video kali ini pembahasan tentang Hari Raya Saraswati ini. Dan pada hari Sabtu minggu ini Hari Raya Saraswati sudah tiba. Aku harap bagi kalian semua, para siswa, mahasiswa, dalam keadaan pandemi ini tetap semangat belajar, dan jangan lupa berdoa pada Hari Raya Saraswati ini agar kita diberikan pencerahan atau widya, yang disebut juga ilmu pengetahuan. Baik, sekian dari aku, Caca 1704. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian agar informasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Jangan lupa komentar juga pendapat kalian tentang Hari Raya Saraswati ini. Aku Caca 1704. Bye bye.